SMP Negeri 1 Gondang kembali menggelar kegiatan Purnawiyata pada tanggal 24 Mei 2023. Setelah 3 tahun meniadakan kegiatan tersebut sebab pandemi COVID-19 melanda. Meskipun sudah lama tidak mengadakan kegiatan Purnawiyata, dalam penjelasan Bambang Ismawan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondang, tidak ada kesulitan dalam mewujudkan momen kelulusan siswa kelas 9 tahun 2023. Ya, kalau hambatan itu ada, Mas, tapi hambatan itu semuanya bisa diselesaikan ya. Kadang hambatan-hambatan yang dihadapi itu sebenarnya ke masalah pribadi anak. Ada beberapa anak itu mungkin sering tidak masuk, ada juga yang suka melakukan bolos, tapi itu ya itu saja anaknya, tapi dengan ketelatenan dari Bapak Ibu guru untuk mendidik, membimbing dan sebagainya, anak-anak itu bisa diatasi, bisa diselesaikan masalah itu. Purnawiyata ini untuk pertama kali diadakan setelah COVID-19 melanda itu, Mas. Jadi 3 tahun yang lalu itu tidak ada Purnawiyata yang dimeriahkan seperti pada hari ini. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondang juga menambahkan bahwa semua hambatan yang ada dalam mempersiapkan siswa-siswinya bisa teratasi dengan lancar. Untuk hambatan tentu saja ada ya, di setiap tahun, setiap jenjang itu pasti ada hambatan. Tapi alhamdulillah selama ini bisa teratasi setiap hambatan. Utamanya karena ini baru saja ada pandemi, maka hambatan utama tentang karakter anak yang sekian lama itu di rumah, tidak berkumpul dengan teman-temannya melalui daring, jadi anak tersebut untuk sosialisasi bersama teman-temannya perlu proses untuk pendidikan lebih baik gitu ya. Pada Purnawiyata tahun ini, SMP Negeri 1 Gondang menampilkan siswa-siswinya yang memiliki potensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti penampilan bidang seni karawitan, tari tradisional gambyong, dan olah vokal paduan suara. SMP Negeri 1 Gondang meluluskan sekitar kurang lebih 350 siswa. Selain itu, SMP Negeri 1 Gondang juga mencetak prestasi nasional dalam perlombaan desain grafis yang diadakan oleh Institut Teknologi Surabaya, serta beberapa prestasi lainnya seperti prestasi dalam bidang olahraga voli, basket, maupun prestasi dalam program ekstrakurikuler yang ada. Untuk prestasi, alhamdulillah untuk prestasi akademis lumayan banyak. Prestasi non-akademis seperti ekstrakurikuler itu juga banyak. Akademis misalnya anak-anak ada kemarin sampai tingkat ke nasional itu juara desain grafis ya, itu tingkat nasional yang dilaksanakan oleh ITS kalau nggak salah yaitu. Terus yang kedua juga untuk non akademis misalkan voli, basket itu selalu juara di Kabupaten Tulungagung ya. Bambang Ismawan berharap siswa-siswinya tidak patah semangat untuk menggapai cita-cita dan berpesan untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, harapan saya pada anak-anak kelas 9 yang baru diwisuda ini tadi untuk tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada Bapak Ibu guru, ya, dan jangan sampai patah semangat untuk menggapai cita-citanya demi masa depannya. Itu, Mas, intinya. Dan yang tak kalah pentingnya harus tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jalu Yuda di tempat Channel Nesia melaporkan.